Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan contoh pada teman-teman bagaimana cara mendapatkan model Arima terbaik dengan menggunakan software Minitab versi 18. Baik, langsung saya coba ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data permintaan yang ingin saya forecast. Datanya periode 3 tahun dari 2017 sampai dengan 2019. Di sini saya vertikal dulu ya. Kita copy, masukkan ke ini tab. Dari sini terlihat ya bahwa datanya ada 36. Selanjutnya kita lakukan identifikasi time series plotnya, apakah data terjadi ataukah data stasioner ataupun belum stasioner. Maka kita lihat dari time series plotnya. Oke. Dapat terlihat data masih belum stasioner, maka kita stasionerkan dengan cara start time series difference. Kita lakukan perbedaan ya. Start difference nya kita taruh di C2, bloknya 1. Oke. Ya, selanjutnya kita lihat pola ACF nya pada data yang sudah di differencing. Sebelumnya kita lihat dulu time series plot, apakah datanya sudah stasioner atau belum. C2 ya, di sini data terlihat sudah stasioner ya, stasioner terhadap rata-rata. Selanjutnya kita lakukan estimasi identifikasi ACF nya. Seriesnya C2, dan di sini number of leg-nya kita masukkan 36 karena data kita ada 36, maka kita buka semua legs-nya. Oke. Ya, ACF nya terlihat bahwa pola terjadi cut off. Selanjutnya kita lihat PACF nya biar lebih jelas. Number of leg-nya sama 36. Oke. Dapat dilihat di sini PACF nya itu dying down, maka dapat kita katakan bahwa jika ACF cut off dan PACF dying down, maka bisa dikatakan polanya yaitu moving average murni, atau nanti bisa kita tulis 011 karena AR di sini menunjukkan autokorelasi dan MA menunjukkan PACF. Selanjutnya kita identifikasi apakah data kita terjadi seasonal. Di sini dapat dilihat pergerakan data terjadi fluktuasi yang signifikan atau perubahan data nih. Dari minus di leg ke-12 nya langsung plus dan jauh, itu sudah mengindikasikan bahwa data terjadi seasonal. Maka kita lakukan identifikasi data seasonalnya. Kita buka di sini leg 12, kita identifikasi ACF nya legnya 36 sama
terlihat bahwa cut off ya ACF nya dan PACF nya ya, PACF nya terlihat cut off juga. Apa sih menandakan cut off dan dying down? Cut off itu terjadi signifikan lag di bawah 3. Di sini kan lag 1, lag 2, lag 3. Tapi kenapa ini cut off? Karena di lag pertama sudah signifikan dari minus ke plus. Itu bisa kita namakan cut off. Dan kenapa sih bagaimana sih untuk PACF nya? Ya, PACF itu bisa kita katakan PACF itu yaitu dia berubahnya di lag ke lebih dari 5. 1 2 3 4 5 6. Nah, dia baru plusnya itu di lag ke 6. Nah, ini bisa dikatakan dying down. Nah, balik lagi ke data seasonalnya. Data seasonalnya menunjukkan bahwa tidak ada AR dan tidak ada MA, atau mungkin ada AR dan ada MA. Namun tidak menutup kemungkinan bisa saja AR saja ataupun MA saja. Baik, langsung kita estimasi model Arimanya. Kita masuk start time series Arima. Data permintaan, seasonalnya 12 karena kita lihat ada seasonal pada lag 12. Dan yang pertama untuk autoregressive kita nolkan karena cut off dan dying down, cut off pada ACF dan dying down pada PACF nya, yaitu menunjukkan bahwa MA murni. Difference-nya kita sudah lakukan satu kali tadi, dan seasonalnya coba kita masukkan satu sudah difference karena tadi yang satu juga. Di sini masih tahap estimasi ya. Coba kita lihat. Nah, ternyata terjadi error, berarti modelnya tidak bisa. Coba kita lakukan 0 karena tadi dari seasonalnya polanya gitu, cut off semua. Kita lihat ternyata masih terjadi error, maka coba kita lakukan model berikutnya, yaitu kita kasih di sini auto regressive-nya 1. Oke. Ternyata bisa kita dapatkan ya, p-value-nya juga signifikan. P-value dinyatakan signifikan yaitu karena nilai kurang dari 0,05. Dan untuk membedakan model berikutnya, kita lihat dari nilai MS-nya. Kita pilih nilai MS yang paling kecil. Baik, selanjutnya kita cek model berikutnya, yaitu di seasonalnya atau aggressive 0 dan MA-nya 1. Apakah lebih bagus? Kita lihat dari p-value-nya sendiri terlihat sudah bagus, sudah signifikan. Namun dari MS-nya terlihat bahwa MS-nya lebih besar dibanding model Arima yang sebelumnya ya. Karena model Arima yang sebelumnya itu MS-nya 10 juta, namun model yang sekarang itu 32 juta, lebih dari 32 juta. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita mendapatkan model Arima terbaik dengan model Arima 01011 dan seasonalnya 110 dengan ordo 12. Maka kita pilih forecast untuk mendapatkan forecastnya. Di sini lead time-nya itu menunjukkan bahwa berapakah periode yang ingin kita lakukan peramalan.
sini saya minta 12 karena saya ingin mendapatkan peramalan dalam 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Dan di sini forecastnya kita taruh di C4. Hasilnya ini ya, ini hasil forecast, taruh di C4, error limitnya di C5 dan uppernya di C6. Oke dan oke. Baik, kita lihat ya, di sini kita sudah dapatkan hasil peramalan dari data kita untuk 1 tahun ke depan beserta error limitnya juga. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita belajar bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.